Dalam pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan materi yang telah dibahas di dalam video pembelajaran tentang ketenagakerjaan sebelumnya. Nah, apa itu? Yaitu bagaimana kita dapat memahami angka-angka statistik di dalam ketenagakerjaan. Khususnya, kita diharapkan dapat menghitung TPT atau tingkat pengangguran terbuka, TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja, dan DR atau RK, yaitu dependensi rasio atau rasio ketergantungan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pokoknya, coba kita perhatikan berita berikut ini ya. Nah, berita-berita seperti ini sebenarnya sudah sering kita temui ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ya contohnya pada bulan Februari 2020 ya, ini ada berita tentang jumlah angkatan kerja di Indonesia ya. Nah, sumber berita ini dari businessnews.id ya, di mana di dalam berita ini selain menjabarkan tentang angkatan kerja ya, di sini juga menyebutkan bahwa TPAK mengalami penurunan sebesar 0,15%. Didapatkan sumbernya dari Kepala BPS. Nah, selain itu, di dalam berita ini juga disebutkan angka TPT sekolah menengah kejuruan yang posisinya paling tinggi di antara tingkat pendidikan yang lain, yaitu 8,49%. Nah, juga disebutkan adanya penduduk usia kerja sebanyak 131,03 juta orang yang bertambah 1,67 juta orang dari Februari 2019. Sementara yang bekerja di sini di sektor informal ada sekitar 56,50%. Nah, dari mana angka-angka tersebut didapatkan? Ya, tentunya ada caranya loh. Penasaran kan? Baik, kita lanjutkan yuk. Nah, yang pertama, sebelum kita belajar bagaimana cara menghitungnya, kita harus memahami terlebih dahulu apa arti dari istilah-istilah yang telah kita sebutkan di awal pembahasan. Nah, yang pertama, apa itu tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK? TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, di mana fungsi dari TPAK ini adalah untuk mengidentifikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Nah, jika kita dapat mengetahui TPAK, maka ini bisa menjadi indikator untuk mengukur bagaimana partisipasi tenaga kerja aktif ya atau produktif di dalam kegiatan ekonomi. Oh, tentunya sangat bermanfaat ya, karena apabila tingkat partisipasi angkatan kerja semakin besar, artinya kegiatan produktivitas di wilayah tersebut juga besar. Nah, bagaimana cara menghitung TPAK? Ini ada rumusnya. TPAK sama dengan angkatan kerja ya jumlahnya dibagi dengan penduduk usia kerja. Ayo, penduduk usia kerja itu usia berapa ya? Nah, di dalam video sebelumnya kita sudah membahas konsepnya. Penduduk usia kerja adalah penduduk di suatu wilayah atau negara di mana usianya adalah 15 sampai 64 tahun. Diingat ya. Kemudian dikalikan ini ya di dalam rumusnya dikalikan dengan 100% karena nanti hasilnya akan dibuat presentasinya ya. Oke. Nah, kita coba praktikkan rumus tersebut di dalam contoh soal berikut ini.
Apabila ya di sebuah negara diketahui jumlah bukan angkatan kerjanya sebanyak 80 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk usia kerja yaitu usianya 15 sampai 64 tahun adalah 160 juta jiwa. Maka kira-kira berapa ya TPAK-nya? Masih ingat nggak dengan rumus sebelumnya tadi? Yuk. Nah, sebelum kita memasukkan ke dalam rumus, perlu kita ketahui bahwa di sini ada poin yang belum dijelaskan atau belum terlihat di dalam sumber datanya ya di sini ya. Nah, apa itu yang belum ada? Yaitu jumlah angkatan kerjanya. Nah, ya kan? Karena di dalam soalnya ini yang disebutkan adalah angka bukan angkatan kerja dan angka jumlah penduduk usia kerja. Lalu bagaimana kalau begitu cara menghitungnya ya? Nah, otomatis yang perlu kita cari terlebih dahulu ya jumlah angkatan kerjanya. Rumusnya adalah jumlah penduduk usia kerja ya, jadi jumlah penduduk totalnya untuk yang usianya produktif dikurangi bukan angkatan kerja. Sehingga di sini angkatan kerjanya berjumlah 160 juta jiwa dikurangi 80 juta jiwa. Hasilnya adalah 80 juta jiwa. Nah, sudah ketemu jumlah angkatan kerjanya, sehingga kita bisa memasukkannya ke dalam rumus TPAK. Nah, TPAK-nya adalah 80 juta dibagi 160 juta. 80 juta ini adalah jumlah angkatan kerja, 160 juta ini adalah penduduk usia kerja, dikalikan 100%. Sehingga TPAK negara tersebut adalah 50%. Bagus atau tidak ya? Mungkin kalau untuk angka 50% berarti yang menanggung dari atau partisipasi ya produktivitas dari angkatan kerja di negara tersebut hanya 50%. Baik, itu tadi adalah TPAK. Selanjutnya, kita akan memahami tentang apa itu tingkat pengangguran terbuka atau TPT. TPT adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk di dalam kelompok pengangguran. Kan di dalam video sebelumnya kita sudah membahas bahwa tidak semua angkatan kerja ini dapat tertampung di dalam lapangan pekerjaan. Ya, sehingga karena lapangan kerjanya ini lebih sedikit daripada jumlah angkatan kerjanya, maka terjadilah pengangguran. Nah, di sini kita akan mencoba mengukurnya melalui angka TPT. Nah, ini ya, tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur atau pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja, di mana kegunaan dari TPT ini ya, baik dalam satuan unit atau orang maupun persentase dapat digunakan sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Nah, ini dapat juga menjadi indikator apakah program-program yang selama ini dilakukan atau disusun oleh pemerintah ya, bagaimana dampak keberhasilannya atau tingkat keberhasilan program-program tersebut. Sehingga dapat dievaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian selain juga kita melihat angka kemiskinan. Nah, berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, tingkat pengangguran terbuka terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Kedua, mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha. Ketiga, mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Dan yang keempat, mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja. Bagaimana cara menghitung TPT? Nah, rumus dari TPT adalah jumlah pengangguran
dibagi jumlah angkatan kerja dikalikan 100% jika hasilnya ingin dalam bentuk persentase. Nah, kita coba aplikasikan di dalam contoh soal berikut ini. Nah, apabila di sebuah negara diketahui bukan angkatan kerjanya sebanyak 80 juta jiwa, kemudian jumlah penduduk usia kerjanya adalah 160 juta jiwa, dan jumlah penganggurannya sebanyak 16 juta jiwa. Maka berapa TPT-nya? Nah, seperti sebelumnya kita harus mencari angkatan kerjanya terlebih dahulu ya. Jadi angkatan kerja rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu jumlah penduduk usia kerja dikurangi bukan angkatan kerja, di mana total angkatan kerjanya adalah 80 juta jiwa. Nah, kalau sudah ketemu, baru kita bisa memasukkan ke dalam rumus TPT. Rumusnya adalah TPT sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Nah ini ya, TPT-nya ketemu 16 juta dibagi 160 juta dikali 100%. Hasilnya adalah 10%. Ya ini kurang 0 sedikit ya. Kemudian ini kelebihan Kak. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan memahami tentang apa itu dependensi rasio atau bisa disebut dengan rasio ketergantungan. Disingkat RK. Oke, rasio ketergantungan atau dependensi rasio adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0 sampai 14 tahun. Nah, ini ya. Jadi yang usianya usia muda ya, di bawah 15 tahun yaitu 0 sampai 14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas atau di sini yang usia tua ya, di mana keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja, yaitu yang usianya 15 sampai 64 tahun. Nah, rasio ketergantungan atau dependensi rasio ini dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Apakah dapat disebut dengan negara maju atau negara sedang berkembang? Nah, selain itu, dependensi rasio ini juga merupakan indikator demografi yang penting. Karena semakin tinggi persentase dependensi rasionya, maka menunjukkan tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Nah, apabila persentase dependensi rasionya ini semakin rendah, maka menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Penting juga ya dependensi rasio, karena apabila ketergantungannya ini besar, artinya negara juga punya tanggung jawab yang besar ya untuk menjamin kesejahteraan penduduknya. Karena usia produktif jauh lebih kecil daripada usia non produktif. Nah, rumusnya adalah ya, RK atau DR ya, dependensi rasio atau rasio ketergantungan adalah jumlah dari penduduk usia muda ditambah jumlah penduduk usia tua ya dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif atau angkatan kerja dikalikan 100%. Ini kurang persen ya di sini ya. Ada persennya. Apabila yang ingin dimunculkan adalah persentase. Kalau bukan persentase maka tidak perlu menggunakan persen. Oke. Nah, untuk pengaplikasiannya kita coba munculkan dalam bentuk persentase ya. Oke. Diketahui jumlah penduduk sebuah negara berjumlah 200 juta jiwa. Jumlah penduduk usia kerjanya adalah 150 juta jiwa. Berapa rasio ketergantungan negara tersebut ya? Apakah besar? Ya, di atas 50% ataukah kecil? Nah, coba kita jawab. Nah, sebelumnya ingat bahwa
Di dalam soal ini belum diketahui jumlah penduduk usia muda dan penduduk usia tuanya. Sehingga perlu kita cari terlebih dahulu, yaitu dengan cara jumlah penduduk dikurangi dengan jumlah penduduk usia kerja. Nah, 200 juta dikurangi 150 juta jiwa. Sehingga ketemulah hasil jumlah penduduk usia muda dan penduduk usia tuanya adalah 50 juta jiwa. Baru setelah itu kita masukkan ke dalam rumus rasio ketergantungan. Nah, untuk kali ini kita akan coba mempresentasekan ya. Karena kalau tanpa persentase maka hasilnya akan menjadi angka ya. Oke. Kalau persentase berarti dari rumus ini tinggal ditambah per persen. Oke. RK atau DR sama dengan 50 juta dibagi 150 juta dikali 100%. Hasilnya adalah 33,33%. Ya.